ya kita fair aja ya. Lamun Bupatina ti warna borontok, ya kan? Kabeh warna ke warna pagar diborontokeun kabeh kan gitu kan. Ganti warna deh, ganti di warna kan dan birokrasi ikut birokrasi. Bahkan kita tidak menutup mata bagaimana keterlibatan birokrasi dalam proses politik praktis misalnya kan. Nah, tinggal kemudian kita lihat aja apakah Kang Cecep Bupati ini berani nggak ngambil sikap berbeda dengan para pendahulunya dulu kan, kan gitu. Sebagaimana amat Kang Deddy Mulyadi ya, Pak Gubernur, ulah membawa warna partai ke kantor. Nah, kita ukur dari madarat dan manfaat. Kalau kita hitung aja, tapi secara fair, kita hitung secara fair, bahwa ada sekian ratus orang yang nganggur kalau Galunggung ditutup, kan gitu kan. Nah, mari kita hitung juga seberapa potensi bencana kalau itu dibiarkan buka. Kalau misalnya gara-gara ditutup Galunggung ada 500 orang yang tidak bekerja misalnya kan, tapi ada 1 juta orang yang terselamatkan. Nah, jadi kita kalau kami orang NU pasti mengukurnya dari maslahat dan madaratnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan To The Point bersama saya Hilmi Pramudia. Teman diskusi saya hari ini yaitu Kang Asep Muslim, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kang, terima kasih telah hadir di To The Point. Hari ini kita mau diskusi ringan-ringan aja, diskusi sore gitu ya. Kang, hari ini kan Kabupaten tuh nampaknya sedang euforia lah, punya pemimpin baru. Kemudian hari ini juga nampaknya sedang masyarakat juga sedang bersukacita namanya. Karena kalau misalnya bicara tentang kabupaten kan ini termasuk yang telat karena harus melaksanakan PSU. Nah, saya sedikit nih hasil PSU sendiri ya putusan MK dan hari ini memang sudah dilantik. Tanggapan Kang Asep sendiri seperti apa tuh? Setelah melalui dinamika yang cukup panjang gitu, akhirnya Kabupaten Tasikmalaya punya pemimpin baru. Melelahkan. Jadi komentarnya cuma satu, melelahkan. Proses yang sangat panjang, sangat panjang. Bagaimana dari pilkada, kemudian MK pertama, PSU, MK lagi, kan, melelahkan, sangat melelahkan. Makanya sebetulnya saya yakin masyarakat Tasik berharap saatnya hari ini kita memulai melangkah, gitu ya. Setelah capek kita berbulan-bulan kan berproses dengan, tentulah di sana ada masyarakat yang terbelah, ada masyarakat itu kan sekarang mungkin masyarakat Tasik sudah berharap banyak bahwa setelah proses yang sangat panjang ini sekarang kita akan memulai lah dengan pemimpin yang baru. Apalagi kalau kemarin gugatannya dikabulkan malah repot lagi ya. Repot lagi gitu ya. Tapi ya MK memutuskan seperti itu ya sudah kita terima. Kan kalau melihat hari ini psikologis publik setelah PSU dan ya memang sekarang sudah dilantik ya tidak ada lagi ya sengketa-sengketa. Kang Asep melihatnya seperti apa tuh? Saya membaca ada harapan besar sebetulnya masyarakat. Harapan besar dengan pemimpin baru ini ada harapan besar untuk Tasik lebih baik lah, lebih baik dari kemarin. Kemarin udah baik, untuk lebih baik lagi kan. Terutama kalau saya cek di bawah ya, baca di media sosial gitu. Masyarakat itu sekarang sedang berharap banyak itu dengan janji Bupati terkait infrastruktur. Bupati kan menjanjikan, Pak Cecep Nurul yakin ya, menjanjikan itu kan 2 tahun jalan lecir kan gitu. Nah ini sebetulnya yang hari ini kalau saya baca di media sosial itu memang sedang berharap realisasi janji itu sebetulnya. Jadi mereka berharap dan memang kalau tidak salah juga ya janji-janji kemarin juga di pelantikan kan Cecep Asep ini berstatement di ya 100 hari salah satunya, walaupun ya kalau misalnya indikator 100 hari ya, tidak mungkin lah gitu melaksanakan itu. Tapi salah satu janji di 100 hari juga salah satunya infrastruktur. Tapi kalau misalkan janji-janji itu ketika melihat postur anggaran yang dimiliki Kabupaten Tasik ataupun kalaupun nanti ke depan ya bisa dalam artian ke pusat gitu, seperti apa Kang? Saya kira bisa kuat, insya Allah kuat lah. Kalau tidak salah kita itu Tasik itu
kita itu 30%-an lagi lah dari 1.300 kilometer. Itu sekitar 30%-an lagi lah kita untuk menyelesaikan. Saya kira kalau Pak Cecep berani ambil keputusan ambil keputusan yang mungkin tidak populer ya untuk perbaikan infrastruktur, misalnya perampingan di beberapa sektor anggaran. Saya kasih contoh hibah misalnya, sebagaimana instruksi dari Pak Deddy Mulyadi kan. Kalau misalnya kita contohkan saja lah, anggaran hibah 2024 itu kurang lebih mencapai 90 miliar tuh. Hibah untuk ini ya, hibah untuk lembaga-lembaga itu ya. Betul. Kalau Pak Cecep berani ambil aja, misalnya ambil ya setidaknya di Kurudan lah kan itu ya. Potong, ambil dari yang lain, saya kira bisa. Bisa. Karena anggaran hibah juga ya kemarin sempat rame-rame juga misalnya itu juga. Besar juga ternyata gitu ya, Ya. kalau anggaran besar. Untuk tahun 2025 itu 68 miliar kalau tidak salah. Untuk 68 atau 86 gitu ya. Kalau nggak salah berapa sebentar. Anggaran hibah yang sudah diketok untuk 2025 itu di angka 68 miliar. Ya. Nah, kalau misalnya, sekarang kita lihat aja. Besok ini kan sebentar lagi kan masuk APBD perubahan nih. Nah, kita lihat aja. Kita bisa melihat komitmen Bupati terhadap janji-janji beliau sendiri itu akan kita baca dalam postur anggaran perubahan dulu deh. Kita akan baca betul di sana nanti. Kemana arahnya Pak Cecep ini kan? Bener nggak gitu? Nah, kita baca aja dulu. Prioritasnya infrastruktur atau bukan? Kita baca di postur anggaran nanti. Nah, ini menarik kalau sekarang melihat di antara komunikasi dengan Dewan seperti apa kan? Ya walaupun kan masih baru lah. Harmonisasinya kan ya eksekutif dengan legislatif tentu harus berbarengan membangun Kabupaten Tasikmalaya. Saya kira kalau komunikasi itu harus ya, karena kan undang-undang sudah jelas mengatur bahwa DPRD itu bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama bupati wali kota kan. Artinya mau nggak mau pasti harus membangun komunikasi, dan saya percaya karena Pak Cecep juga pernah kan, Pak Bupati sekarang ini kan pernah jadi anggota Dewan juga, tahulah bagaimana membangun komunikasi dengan legislatif, pasti paham betul beliau. Ya jangan sampai kan biasanya ya ada di awal-awal mungkin komunikasinya baik, tapi misalnya lama-lama gitu itu yang dikhawatir. Dan posisi Kang Asep ini kan PKB ya, sebenarnya kalau hitung-hitung ini kan kemarin bukan bagian dari koalisi yang hari ini duduk di legislatif. Itu sikapnya seperti apa sekarang? Baik-baik saja saya kira. Nggak, saya gini, bahwa hari ini kita kan sebetulnya kedewasaan berpolitik kita diuji. Diuji, kedewasaan berpolitik kita diuji. Ketika misalnya hari ini ternyata fakta politiknya hari ini, realitas politik hari ini seperti ini, bagaimana kita bersikap? Ya sekiranya kita kembalikan lagi saja bahwa spirit kita berpartai, spirit kita berlegislatif, spirit kita bernegara itu adalah untuk menuju kemaslahatan umat kan gitu. Nah hari ini siapapun bupatinya, kalau siapapun pemimpinnya itu ya, karena proses sudah dilewati, maka kalau merujuk pada doktrin kami PKB Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka siapapun kita harus samina wa ta'ah, kita harus ikut. Tetap kita harus ikut. Walaupun pastinya ada ruang ketika tetap harus dibuka ruang untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya kalau melenceng ya kita tegur. Kan gitu. Kalau bagus ya kita dukung, udah sederhana itu sebetulnya. Karena salah satu tugas di DPRD sendiri adalah fungsi controlling itu ya. Fungsi controlling. Ya kita pakailah fungsi-fungsi DPRD-nya kan. Gitu. Oke, Kang. Ini kalau Kang Asep melihat publik Kabupaten Tasikmalaya, benarkah memang mereka itu kebutuhan paling utama ya, prioritas hari ini yang dibangun itu adalah infrastruktur, Kang? Sebetulnya kalau rujukannya IPM, kalau rujukannya IPM itu tidak hanya infrastruktur. IPM kita itu kan ini PR Bupati loh, ini PR Bupati yang baru sekarang Tasik loh. Bagaimana IPM kita itu nomor 3 dari bawah, setelah Cianjur, Garut, Tasik. Jadi Cianjur paling bawah, kemudian Garut, kemudian Tasik.
ini kan dengan rendahnya IPM ini kan menunjukkan ada problem di urusan kesehatan. Ada problem di urusan pendidikan. Ada problem di bukan problem sih sebetulnya, ya problem memang gitu ya, yang harus diluruskan. Iya, yang harus dibenahi betul gitu kan. Dua indeks tadi itu ya yang Dan yang ketiga soal kualitas hidup, infrastruktur juga. Artinya apa? Artinya 3 hal ini sebetulnya, makanya kemudian kalau saya berpikir sih gini, kalau bupati serius mau menggarap sebagaimana tagline-nya era baru ya, maka yang harus fokus tuh pastinya adalah peningkatan IPM. Karena itu terukur betul kalau peningkatan IPM kan. Nah, berarti berangkat dari evaluasi kalau menurut saya ya. Evaluasi aja 3 dinas dulu. Dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas PUPR. Evaluasi aja itu dulu. Nah, berangkat dari hasil evaluasi itu bakal ketahuan di mana nih celahnya kan gitu. Seperti kasus yang sekarang lah, yang baru ini terjadi kan, Pak Bupati ngamuk-ngamuk soal BTT kan. Nah, itu menarik itu. Bupati ada temuan di lapangan, langsung memerintahkan supaya audit investigasi, bakal ketemu kemudian di mana nih kalau bocor di mana bocornya, kalau patah di mana patahnya, itu bakal ketemu, dan itu bisa berangkat dari sana nanti. Tapi ini soal BTT karena lagi rame nih Kang. Sebenarnya pendapat Kang Asep seperti apa? Karena kalau misalnya istilahnya lah, itu kan sebenarnya namanya juga apa istilahnya BTT gitu ya, yang anggaran-anggaran yang memang khusus dikeluarkan untuk tidak terduga, tapi Maret saja udah habis misalnya. Itu seperti apa tuh? Ya memang tidak terkontrol atau memang konsepnya seperti itu? Ya walaupun kalau bicara politik kan kita tahu lah ada di. Kalau saya sih sederhana aja. Kalau saya lihat reaksi bupati aja kan. Wah, berarti ada masalah kan gitu kan. Lihat reaksi bupati aja, berarti ini ada masalah ini kan. 3 bulan sudah habis gitu kan. Sementara mungkin kalau orang awam kan akan berpikir BTT ini kan identik dengan bencana ya. Sesuatu yang tidak terduga. Bencana kan identik bencana kan. Emang pernah ya bencana luar biasa itu ditasikan gitu kan. Pasti kan awam seperti itu. Makanya kemudian supaya lebih objektif, saya sepakat dengan bupati turunkan aja tim audit investigasi. Biar clear semuanya, nggak jadi asumsi, nggak jadi bola liar. Karena itu untuk mengurai permasalahan itu tadi ya. Dan ini terlalu ya istilahnya memang kalau bisa dikatakan kaget juga sebenarnya publik. Apalagi mungkin bupati sendiri. Pasti kaget. Gila, duit BHK sekarang gitu kan. Mengenai bencana kumaha ya. Sementara masih pertengahan bulan tahun istilahnya gitu. Ya, baru triwulan pertama lah kan hitungannya. Masuk triwulan kedua, berarti kan kalau Maret habis, berarti kan kita Juni udah mau pertengahan tahun nih, kita masih punya panjang perjalanannya. Itu menarik. Kemudian tadi Kang, saya balik lagi ke infrastruktur. Tadi walaupun sempat diungkit, seberapa takutnya gini maksudnya. Bupati itu mengambil kebijakan yang memang seolah-olah desakan publik yang secara umum memang butuh itu. Padahal tadi misalnya ada sebenarnya IPM yang perlu dikejar lagi. Nah, Bupati terjebak pada konteks ya karena ini masyarakat yang minta misalnya, dan itu yang diprioritaskan. Apakah memang infrastruktur ini juga menjadi bagian yang penting diprioritaskan untuk bisa meningkatkan IPM yang tadi variabelnya bukan hanya infrastruktur loh, ada pendidikan, misalnya kesehatan dan lainnya. Saya kira sangat penting karena misalnya keluhan dari masyarakat Tasik Selatan. Jadi kan ini kan berpengaruh juga nih kan di antara indikator IPM juga kan soal pendapatan nih, soal pendapatan masyarakat juga kan. Hari itu kan karena infrastruktur yang rusak, itu roda ekonomi terhambat. Kemudian ada di situ daerah selatan, daerah Bojonggambir gitu ya. Itu misalnya kalau mau ke rumah sakit saja, ada yang sakit kan di Tandu. Banyak hal gitu, kesehatan, pendidikan, budaknya sekolah kan. Jadi memang infrastruktur ini menjadi salah satu hal yang penopang yang cukup penting memang. Dan memang saya kira sangat wajar, karena kilah merenya masyarakat bayar pajak, gitu kan, semua hal kita dipajakin oleh negara. Namun anu karasa ke masyarakat mah, jalan we, yang tiap hari, saya kasih Kak Thomas, kaditunya ya acara kasih Kak Thomas,
Aduh pan saya jalan ka Thomasnya memang karasa pisan rusak memang jalan, tapi ada mun jalan lurus pan enakeun kan gitu kan. Dan itu yang ngerasa oleh masyarakat itu. Jadi untuk sementara ini kebijakan yang tepat ya, push di sektor infrastruktur ini. Dan ini kan kalau bicara kepemimpinan, komposisi antara Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari ini, ya kalau lihat hari ini kan masih sangat romantis lah. Kan. Tapi kalau bicara tentang seperti itu kan biasanya template lah, biasanya berapa bulan sih atau berapa lama sih mereka harusnya harmoninya seperti itu, karena di perjalanan ya selalu ada saja. Nah kalau melihat gambaran Kang Asep seperti apa nih, karena ini kan penting juga antara kedua pimpinan ini yang punya tugas fungsi masing-masing untuk bisa sejalan gitu. Ya, yang pertama kita doakan sajalah semoga mereka bahagia selamanya kan gitu kan. Mawadah sakinah mawadah warohmah kan selamanya kan. Tapi itu hanya bisa terjadi ketika kalau bupati dan wakil bupati ini kan undang-undang ngatur loh tupoksi masing-masing loh. Udah aja berjalan di tupoksi masing-masing aja, saya kira beres kok. Nggak bakal ada apa ya, ada masalah kecil-kecilan wajar kan, namanya hidup kan. Tapi kalau sampai kemudian konflik atau apa gitu ya, saya kira enggak lah. Karena saya melihat mereka dua orang ini adalah politisi yang cukup lama lah berkiprah ya. Kang Asep Sopari juga itu bukan orang yang baru juga gitu ya, walaupun cuma baru satu periode jadi dewan kemarin ya, tapi kan pernah di HMI, pernah di Presma, kan dia punya pengalaman yang cukup panjang lah. Apalagi Kang Cecep Nurul Yakin ya, bupati di berpartainya cukup, mereka saya kira berpartai cukup panjang, mereka saya kira dewasa lah, semoga kan gitu kan. Nah, yang penting kan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan mereka sendiri, itu yang paling penting, beres kalau seperti itu sebetulnya. Oke. Publik pun hari ini nampaknya ini ya, apa namanya, menyambut mereka dengan gagap gempita gitu dan sukacita ya. Ya wajar lah saya kira. Bupati baru kan berharap jalan baru kan. Bupati anyar, jalannya kan lebih anyar, lebih halus kan gitu kan. Dengan tagline era baru Tasik Maju. Nah, ya saya belum bisa menilai apa-apa selain sebagai masyarakat pada umumnya berharap semoga ada perbaikan. Oke. Itu aja. Oke kan, kemarin yang paling dalam menjalankan roda pemerintahan kan juga ada birokrasi nih sebenarnya yang juga tidak kalah penting. Bagaimana antara komunikasi pimpinan dengan birokrasi. Kemarin juga Kang Lusin itu bicara soal meritokrasi lah. Itu apa tuh maksudnya? Gimana tuh? Saya itu suka mengibaratkan gini. Saya pernah ngobrol dengan forum camat dengan teman-teman camat. Kebetulan saya ke Komisi 1, saya pernah ngobrol dengan teman-teman camat. Saya bilang gini, saya itu mengilustrasikan antara birokrasi dan politisi itu seperti tiang bendera dan benderanya. Terus selalu saya ulang, birokrasi itu tiang bendera dan politisi itu benderanya. Bendera dia naik pagi, dia bisa turun sore, tapi tiangnya kan tetap berdiri tegak dan seharusnya tetap berdiri tegak. Asumsikanlah bahwa kami ini, saya di dewan misalnya kan, itu politisi sebagai bendera yang naik turun, isuk sore naik turun kan. Kemudian bupati pun sama. Nah sementara birokrasi itu adalah ininya, tiangnya, ya dia tetap harus berdiri tegak, harus kuat dan harus tegak lurus dengan aturan. Nah ini dulu sebetulnya mental ini dulu yang harus dibangun di internal birokrasi. Makanya kan salah satu agenda bupati ini, yang juga bupati yang lama juga sama lah, punya agenda yang sama, yaitu reformasi birokrasi. Nah reformasi ini birokrasi ini harus mulai dibangun dari dalam. Maksudnya gini, ya kita fair aja lah, kemarin faktanya kemarin berapa birokrasi yang dilaporkan karena terlibat politik praktis. Kan gitu. Nah ini harus dibenahi. Bahkan saya ingat betul kemarin itu ketika sambutan Pak Gubernur, bahasanya saya sepakat tuh dengan bahasa Kang Deddy. Ulah membawa warna partai ke kantor. Itu saya kira itu udah tegas itu. Makanya Kang Deddy, kata Kang Deddy, saya kemana-mana pakai baju putih supaya tidak terkontaminasi oleh warna partai politik. Jadi pertama itu adalah kesadaran dari pimpinan tidak melibatkan mereka di ruang-ruang politik praktis yang memang bukan nggak boleh. ASN tuh nggak boleh masuk di ruang itu gitu.
Karena kemudian itu akan berimbas juga pada kemudian ketika kenaikan pangkat atau golongan atau posisi di jabatan itu kemudian akan sangat subjektif. Kamari pilkada jadi tim sukses orang itu kan itu fair, nggak fair. Nah, ini kemudian PR Kang Cecep juga, PR-nya Bupati itu adalah kembali menegakkan reformasi birokrasi dan sikap mental ASN itu dibangun lagi bahwa ASN itu tugasnya melayani masyarakat tuh, Bang. Berarti kan selama ini ya ketika Kang Asep sekarang mau menegakkan ya itu tadi ya, misalkan birokrasi dalam artian dinilai dari kapasitas kerjanya. Itu kira-kira bisa tuh dilakuin kalau misalnya hari ini dipimpin oleh Cecep Asep untuk birokrasinya sendiri. Sangat bisa dilakukan. Itu sangat bisa dilakukan, tapi akhirnya kembali lagi ke bupati. Bupatinya mau nggak kan gitu aja. Terus kemudian kira-kira Kang Cecep, Kang Asep bisa nggak? Kita lihat aja, kita saksikan aja perjalanan nanti. Mampu nggak? Apakah atau mau seperti yang lalu-lalu? Ya kalau yang lalu-lalu kan Tasik Kabupaten tuh ya kita fair aja ya. Lamun Bupati nanti warna borontok, ya kan? Kabeh warna pagar diborontokeun kabeh kan gitu kan. Ganti warna ganti di warna kan dan birokrasi ikut birokrasi. Bahkan kita tidak menutup mata bagaimana keterlibatan birokrasi dalam proses politik praktis misalnya kan. Nah, tinggal kemudian kita lihat aja apakah Kang Cecep Bupati ini berani nggak ngambil sikap berbeda dengan para pendahulunya dulu kan, kan gitu. Sebagaimana amat Kang Deddy Mulyadi ya, Pak Gubernur, ulah membawa warna partai ke kantor. Berarti kan selama ini karakter ASN di Kabupaten Tasik ada kecenderungan ke sana ya? Ya walaupun tadi buktinya kan memang ada yang dilaporkan. Sebetulnya saya nggak menyalahkan ASN-nya loh. Saya nggak menyalahkan ASN, karena kalau saya tanya ASN-nya, ASN lebih seneng independen kok. Ya. Mereka lebih suka berkarir gitu ya. Iya. Ya tergantung kembali kepimpinannya lagi mau nggak kan gitu kan. Karena mereka ya pegawai dalam posisi yang serba salah. Serba salah juga. Serba salah. Dan salah satu yang bisa membuat sistem itu baik adalah meritokrasi. Jadi kemudian bagaimana si ASN ini bersemangat untuk bekerja, untuk berprestasi. Karena mereka paham bahwa ketika mereka bekerja dengan serius, ketika mereka punya prestasi, mereka akan mencapai posisi ini. Gitu. Kalau dengan orang-orang yang ada hari ini, ya tentu ada ribuan ASN ya, ya bisa dilihat dari eselon 2-2-nya sendiri. Kan mungkin juga masih agak kesulitan juga untuk memilah-milah. Tapi dengan meritokrasi itu bisa ya, tidak akan dengan istilahnya dengan tidak enak hati gitu ya melakukan kebijakan. Karena nanti kita akan bicara soal sistem. Kalau merit itu kan sistem nanti bicaranya. Punya daftar misalnya kan dari mulai pangkat, golongan sampai prestasi itu akan keluar semua. Jadi orang itu tidak akan terjebak subjektivitas karena saya dekat dengan Anda atau saya keluarga Anda, saya tim sukses Anda, nggak bakal. Tapi semua bakal rigid, sistematis gitu ya. Ini orang di posisi ini karena memang dari mulai pangkat, kepangkatan, istilahnya masa kerja gitu kan, prestasi, kapasitas, latar belakang pendidikan itu semua udah. Kang, bicara Kabupaten Tasikmalaya kan dengan luas wilayah yang luar biasa gitu ya, besar, bahkan hari ini juga sudah ada wacana untuk pemekaran, misalnya Tasela, ya mungkin Dapil Akang juga, kemudian Tasik Utara gitu sudah ada orang-orang yang memang memperjuangkan gitu. Nah, dengan kondisi tersebut, Kang Asep seperti apa melihat pemekaran itu? Baikkah atau sikapnya sampai saat ini? Saya kira memang terutama untuk Tasik Selatan ya, untuk Tasik Selatan itu saya kira menjadi kebutuhan pemekaran itu, karena ini terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik itu kan dari mulai nyian KTP kan, kemudian kasihan sebenarnya kan orang-orang, kemudian ke rumah sakit jauh kan, apalagi kalau orang-orang saya sebut daerah ya, orang Pemutingan misalnya kan, tidak pilih saya kan, jauh kan gitu. Artinya sebetulnya
kebutuhannya itu udah kebutuhan sih untuk menjadi kabupaten baru ya. Iya. Gitu. Tapi mereka seberapa siap sih sebenarnya kan? Dan sekarang kan sebenarnya hanya tinggal nunggu dibuka moratorium aja kan sebenarnya. Dan kalau misalnya Tasela dibuka jadi kabupaten baru misalnya, seberapa siap mereka? Kan juga butuh PAD dan segala macam. Siap lah. Punya pantai mereka ya? Siap, punya pantai. Potensi kita itu ya di selatan itu udah mulai pantai, kemudian potensi hasil hutan, perkebunan. Itu luar biasa loh. Kita punya garis pantai itu kalau nggak salah tuh 53 km lah. Belum lagi potensi tambang. Oh iya. Wah, luar biasa. Kaya Tasela itu. Kita siap kok. Oke. Dan yang ramai kan hari ini juga permasalahan misalkan tentang lingkungan. Kabupaten misalnya Tasik kemarin disoroti oleh gubernur misalnya soal tambang. Ini agak kalau bicara tentang kebijakan bupati yang sekarang juga, ini kan publik juga sedang melihat kayaknya ini agak bakal ngojot tuh kan kebijakan dengan kepentingan yang orang-orang di situ. Kang Asep Muslim seperti apa melihatnya? Pertama itu kan sebetulnya kan izinnya kan izin tambang kan dari provinsi. Oke. Dari provinsi kan. Jadi kita tinggal kemudian di kabupaten ini kan. Kabupaten ini prosesnya rekomendasi misalnya kan, ya tinggal nggak usah rekomendasikan aja, kan gitu. Kalau sekarang kan memang izinnya masih, artinya tinggal bagaimana izin yang diperpanjang udah gitu aja. Yang ada izinnya besok ngajuin izin baru lagi nggak usah diperpanjang udah. Saya sepakat dengan Gubernur Jawa Barat untuk urusan Galunggung. Dan saya melihat hari ini kan masih saya belum bisa menilai apapun ya pemerintahan hari ini ya, tapi saya kira ada langkah-langkah yang mulai diambil bupati ini kan gitu. Maksud kita saksikan aja nih bupati langkahnya mau kemana nih urusan tambang nih. Urusan Galunggung lah ya, urusan Galunggung. Iya kan jadi permasalahannya memang kalau secara spesifik sebenarnya gubernur hanya menyoroti tentang masalah kerusakan lingkungannya itu yang disayangkan sebenarnya kan makanya kebijakan-kebijakan, tapi kan sebenarnya itu tadi ada masalah, ada berapa orang juga yang bekerja di situ misalnya, kan itu yang dimunculkan dari pihak-pihak yang mengolahnya sendiri, dan itu kan harus ada solusi tuh sebenarnya, dan ini menjadi PR juga berarti kan. Nah kalau kita ngambil dari kaidah usul fikih ya, kita lihat, kita ukur dari madarat dan manfaat. Oke. Kalau kita hitung aja, tapi secara fair, kita hitung secara fair, bahwa ada sekian ratus orang yang nganggur kalau Galunggung ditutup, kan gitu kan. Nah, mari kita hitung juga seberapa potensi bencana kalau itu dibiarkan buka. Kalau misalnya gara-gara ditutup Galunggung ada 500 orang yang tidak bekerja misalnya kan, tapi ada 1 juta orang yang terselamatkan. Nah, jadi kita kalau kami orang NU pasti mengukurnya dari maslahat dan madaratnya aja, manfaat dan madaratnya aja. Dan itu fair sebenarnya kalau lebih fair kan? Artinya kita ukurnya seberapa manfaat dan seberapa madaratnya. Kalau misalnya ada sekian ratus orang tidak bekerja karena ditutup, tapi ternyata itu menyelamatkan sekian ribu orang. Nah, tinggal mari kita jujur aja, kita mau milih yang mana, itu aja. Oke, Kang. Terakhir, kalau misalnya hari ini ketika tadi ya, karena euforianya memang hari ini sudah tertuju kepada pemimpin baru Kabupaten Tasikmalaya, dan kalau bicara tentang ini kan memang publik berharap cepat berlari gitu ya, untuk mengejar ketertinggalan. Karena kalau bisa daerah-daerah lain kan sudah dilantik pada 20 Februari lalu tuh, dan hari ini berbulan-bulan karena ada sengketa itu. Apa kira-kira yang perlu didorong atau bahkan didorong lebih kuat lagi untuk Kabupaten Tasikmalaya dari Kang Asep? Percepatan ini aja sekarang, ini kita udah mulai mau nih sekarang masuk. Karena semuanya kan buku besar gitu ya, buku besarnya kan APBD mas, kan APBD. Makanya segera dorong APBD perubahan. APBD perubahan yang akan didorong bulan Juni atau pertengahan Juli udah diketok nih, itu mulai start dari sana.
Jadi nggak bisa juga kita misalnya dorong berlari, nah kan kudu pugu. Kemana gitu Kemana kan? Kemudian acuannya apa kan gitu kan? Kudu pugu. Tapi sekarang bupati ini diuntungkan juga dengan kebijakan pusat itu apa? Karena ada perintah dari pusat supaya ada percepatan APBD perubahan karena ada presiden perintah efisiensi itu kan. Karena biasanya kan APBD perubahan ini kan biasanya itu kan di akhir kan. Akhir tahun. Nah, sekarang ini ya alhamdulillah lah sekarang itu dipercepat ya, kemudian bupati baru bisa menentukan prioritas dan segera berlari kan gitu. Jadi ada keuntungan lah dari kebijakan itu ya. Ada. Tinggal memanfaatkan. Tinggal memanfaatkan itu aja. Nah, Saya bisa paham kok kalau misalnya rada sulit berlari hari ini karena kebijakannya kan bukan blog yang bikin kan. Pas lupa pan sebeak duit nah tadi kan. Kang Asep, terima kasih waktunya, diskusi yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa update lagi lah dengan melibatkan yang lain lagi untuk bisa bertukar gagasan dan pikiran tentang Kabupaten Tasikmalaya. Dan sampai sini perjumpaan kita di Todopina edisi hari ini. Saya Helmi Pramudia, mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.